Att hakten alla fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning by Riding. Pada kesempatan kali ini, di episode kali ini, di jalan-jalan senja, ini sudah mau maghrib di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Lihat, saya diri ya. Lihat kemacetan. Di depan kita ada kemacetan. Dan ini adalah pemandangan biasa. Jadi pada riding kali ini saya akan memperlihatkan kemacetan Jakarta. Kemudian kira-kira di Jakarta tuh ada motor apa aja sih yang suka dipakai harian, yang dipakai untuk macet-macetan. Ya, meskipun ini agak sore ya, takutnya agak gelap, tapi semoga aja sebelum gelap bisa kelihatan. Jadi kalau saya berangkat itu, kalau pagi saya sering menemukan motor-motor matic. Saya rasa juga kalau sore-sore gini juga banyak ya. Contoh nih di depan, ini adalah motor capek nih, motor pekerja karena motor Supra. Ini mungkin sekitar tahun 2010, dipakai buat ngangkut barang. Terus ini ada Vario, ya permetikan duniawi, Jakarta itu banyak. Kenapa? Karena secara penggunaannya itu memang matic, tidak merepotkan. Bagasinya luas, kemudian juga tinggal gas, tinggal rem, tanpa kopling gitu ya. Meskipun ada kelemahannya kalau motor matic, tapi sangat digemari oleh orang-orang yang kerja di Jakarta. Kita ambil kiri nih ya. Nah, contoh nih, ini Scoopy. Ini tahun 2023 kayaknya. Kemudian ini ada Beat yang trail. Bahkan motor-motor bebek masih ada, meskipun nggak banyak ya, kayak tadi Supra gitu ya, motor bebek. Nah, yang menarik justru adalah saya jarang menemukan Kawasaki W175 di jalan. Pernah ketemu, tapi kebetulan lagi nggak terrecord ya. Kemudian motor-motor yang jarang saya temui itu selain W175, itu motor sport ada, tapi motor sportnya nggak banyak. Terakhir itu waktu saya pakai Kawasaki Ninja yang SL itu, saya pernah lihat juga CBR, tapi nggak banyak. Ya kalau buat harian tuh ya pegel banget kan. Lebih banyak ya seperti matic-matic inilah. Kemudian bebek masih oke, masih ada. Tapi yang perlu diketahui kebanyakan memang itu Honda ya mendominasi. Vario, kemudian Beat, itu masih mendominasi motor-motor di jalanan Jakarta. Scoopy, setelah itu ada Yamaha. Yamaha itu dari NMAX, kemudian XMAX juga ada, ataupun yang lainnya seperti Suzuki. Meskipun masih kategorinya tidak terlalu umum lah, tidak terlalu banyak. Apalagi W175 itu jarang sekali gitu. Memang sebagai warga yang bekerja di Jakarta kan rata-rata mereka dari kota sekitar, dari Bogor, dari Parung, dari Tangerang, dari Bekasi ataupun dari Depok. Akses paling memudahkan mereka untuk ke kantor yang di Jakarta itu ya mau tidak mau naik motor, meskipun ada kereta api. Tapi kalau mau fleksibel, mau mudah, itu ya naik motor gitu. Motornya matic lagi, itu paling banyak. Sedangkan untuk kereta api itu yang dari Depok ataupun dari Bogor, biasanya mereka naik kereta api. Dan di Jakarta juga untuk dalam kotanya tuh ada stasiun dalam kota untuk kereta tuh ada MRT. Nih di depan sana tuh, di atas tuh, itu adalah jalurnya kereta MRT gitu. Jadi kalau teman-teman kerjanya di Jakarta dari Lebak Bulus, dari Fatmawati, itu bisa naik MRT. Nah, contoh depan saya ini Genio, kanan Beat, bisa dihitung banyak banget motor Honda ya kan. Ini Vario lagi, Beat lagi. Jadi kayak motor apa ya, kacang goreng. Meskipun makin kesini secara build quality ya mohon maaf terhadap Honda ya, itu untuk motor-motor entry levelnya
tidak sebagus si Yamaha. Ya ini yang saya tahu aja lah ya, secara build quality. Tapi untuk performa, kemudian spare part dan lain-lain, saya rasa sih Honda nggak ada lawan ya. Bahkan motor saya aja cari spare part harus online, meskipun ada di dealer bisa saja inden. Tapi kalau untuk motor-motor Honda, kalian mau cari online, offline banyak sekali. Harga jualnya juga bagus kalau Honda gitu. Berbeda dengan Kawasaki, Suzuki itu kurang lah. Selanjutnya di Jakarta sendiri itu ada akses kalau dari barat, orang-orang perbatasan tuh dari Tangerang lewatnya itu Daan Mogot, Kalideres, Daan Mogot gitu ya. Kemudian kalau dari selatannya bisa nih melalui Lebak Bulus, kemudian lewat Ciputat bisa, bahkan juga bisa lewat Bintaro. Orang-orang yang di Tangerang ya, naik motor aksesnya bisa. Kemudian untuk orang yang di Bekasi itu bisa akses lewat Jakarta Timur. Itu bisa melalui Cawang, Uki bisa juga. Terus kemudian ada Kalimalang dari Bekasi ya, seperti itu bisa juga. Dan kalau Depok ya jelas lah ya, dari Margonda arah ke Pasar Minggu itu udah bisa ke arah ke Jakarta. Di situ bisa naik kereta gitu. Jadi transportasi Jakarta itu banyak, dan sebagian sudah terintegrasi. Meskipun banyak kendaraan umum, tapi kemacetan masih menjadi PR lah buat Jakarta. Kenapa? Karena pertumbuhan mobilnya juga cukup signifikan ya, cukup banyak juga di Jakarta. Ya contoh aja lah, banyak kayak misalnya GrabCar ya, atau taksi online gitu yang saya sebut tadi, itu beroperasi di Jakarta. Ditambah lagi ojek online, ditambah lagi orang-orang yang kerja menggunakan kendaraan pribadi gitu. Jadi kalau ada MRT juga tidak terlalu berpengaruh secara signifikan seperti itu, karena ini masalah habit, masalah budaya. Jadi agak sulit untuk menghilangkan kemacetan di Jakarta. Jadi kalau kalian nanti warga Jakarta kemudian ada pemilu, yakinlah yang bikin macet itu bukan warga Jakarta, tapi yang bikin macet itulah warga sekitar Jakarta yang kerja di Jakarta. Mereka inilah pejuang-pejuang rupiah yang bikin macet, ya karena kerjanya di Jakarta tadi. Jadi agak sulit untuk memberantas macet di Jakarta kalau budaya kita memang tidak menggunakan transportasi umum seperti itu. Jadi ini sambil kita jalan kita lihat motor-motor yang lalu lalang, ya rata-rata Honda lah ya, Matic Honda, Beat lagi, Honda lagi gitu kan. Masih Supra, motor bebek aja masih ada Supra. Kalau Kawasaki kita nggak akan bisa melihat dia dalam jangka waktu 2 km pun. Kawasaki jarang. Jadi begitulah Jakarta dengan kemacetannya, akses jalanannya. Tentunya motor-motor yang digunakan dalam transportasi di Jakarta tadi sudah saya simpulkan, itu isinya kebanyakan Matic dan Honda. Setelah itu Yamaha, baru yang lainnya. Saya rasa itu pada episode kali ini. Semoga bisa menemani waktu santai kalian. Dan jangan lupa di subscribe, kemudian di share, aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den alla fullfest hela dagen. Vet en mjöl från livets grottekvarn.